Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anak ibu semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ini. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai merencanakan anggaran biaya usaha produk barang atau jasa. Nah, tujuan kita untuk mengikuti pembelajaran ini itu yang pertama diharapkan peserta didik dapat menganalisis anggaran biaya usaha produk atau jasa. Yang kedua, peserta didik juga diharapkan bisa membuat rencana anggaran kegiatan usaha baik produk maupun jasa yang akan dijalankan nantinya. Oke, untuk pengertian anggaran biaya itu sendiri adalah rencana yang disusun secara sistematis yang mencakup semua kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam satuan moneter dan berlaku untuk periode tertentu. Jadi di sini kita sebagai seorang wirausaha, dalam menjalankan kegiatan usaha kita harus punya perencanaan anggaran dalam kegiatan usaha nantinya. Nah, untuk fungsi rencana anggaran biaya itu adalah sebagai pedoman untuk melakukan perjanjian kontrak kerja. Jadi kalau kita di sini untuk melakukan kerjasama dengan usaha lain, jadi kita di sini harus punya anggaran ya, atau bisa mengestimasi kegiatan-kegiatan usaha yang akan kita lakukan. Yang kedua, untuk menghitung perkiraan kebutuhan material. Nah, di sini dengan adanya rencana anggaran biaya, kita bisa mengetahui sampai mana kemampuan perusahaan kita untuk memenuhi kebutuhan bahan baku gitu ya. Yang ketiga, memperkirakan kebutuhan jumlah tenaga dan lama pengerjaannya. Dan yang terakhir, sebagai alat ukur dalam memantau penghematan kegiatan usaha. Selanjutnya, jenis-jenis anggaran dalam kegiatan usaha. Yang pertama itu ada anggaran penjualan. Anggaran penjualan itu berisi mengenai perkiraan tentang rincian perdagangan selama satu periode yang mencakup contohnya itu ada harga barang, jumlah atau waktu gitu ya. Yang kedua, anggaran produksi. Anggaran produksi memberi dasar bagi pemilik atau pembagi seorang wirausaha yang melakukan kegiatan usaha selama periode tertentu itu menjadi dasar yang mencakup perhitungan bahan baku, tenaga kerja, proses produksi serta pendukung seperti sumber energi untuk menjalankannya. Itu ya. Nah, untuk anggaran produksi ini anggaran yang dibuat berdasarkan dengan prediksi penjualan. Nah, yang ketiga ada anggaran biaya produksi. Dasar dari pembuatan kas laba atau rugi. Isinya itu mencakup rencana pembiayaan proses administrasi pemasaran atau pendistribusian yang mendukung proses pembuatan barang atau jasa. Yang keempat ada anggaran bahan baku. Nah, di sini anggaran bahan baku terpisah ya dengan anggaran produksi karena lebih fokus pada proses pembelian atau pemesanan bahan baku. Contohnya, kita ini misalnya ada dua pilihan. Mana yang paling efisien untuk melakukan persediaan bahan baku? Yang pertama, sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau kita melakukan persediaan yang banyak untuk kegiatan produksi selanjutnya. Nah, selanjutnya yang kelima itu ada anggaran persediaan. Nah, untuk anggaran persediaan, kita sebagai seorang wirausaha atau sebagai seorang penjalan kegiatan usaha itu harus kompeten ya untuk mengetahui persediaan biaya, bahan baku dan produk untuk mendukung usahanya selama periode tertentu. Nah, anggaran persediaan itu mencatat jumlah nilai, penambahan,
dan penggunaan atau kerusakan persediaan yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha itu sendiri. Oke, untuk yang keenam, ada anggaran pengeluaran modal. Nah, di sini untuk pengeluaran modal, produksi dan pemasaran terkait dengan dinamika aktiva tetap ya dalam perusahaan. Jadi ada dinamika itu kayak perjalanan dari aktiva tetap perusahaan itu bagaimana. Jadi anggaran pengeluaran modal menghitung biaya non produksi, kas, dan biaya overhead gitu. Yang selanjutnya itu ada anggaran neraca kas. Ini dibuat untuk mencatat penggunaan kas selama periode yang ditetapkan. Selain mencatat rincian pemanfaatan modal, anggaran neraca kas juga bermanfaat untuk menjaga likuiditas bisnis atau menjaga likuiditas perusahaan kita. Yang terakhir, itu ada anggaran utang piutang, di mana utang piutang itu wajib mendapatkan jatah anggaran sendiri ya. Apalagi kalau misalnya kita punya utang, ya perusahaan itu harus merencanakan anggaran pembayaran utang ini, harus diperhitungkan ini secara detail gitu ya. Jadi kita juga harus memasukkan rencana pembayaran utang serta pemasukan dari piutang jika keduanya menjadi bagian dari operasional rutin perusahaan gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, apa itu manfaat anggaran biaya? Yang pertama, kalau kita sudah menentukan anggaran biaya sebelum kegiatan usaha dilakukan, itu bisa membantu melancarkan usaha perusahaan karena ditunjang dengan kebijakan-kebijakan yang relevan serta perencanaan keuangan yang matang gitu ya. Jadi sini bisa dikatakan meminimalisir atau meminimalkan kegagalan produksi itu yang berkaitan dengan biaya gitu ya. Yang kedua, membantu serta memudahkan manajer dalam mengelola serta melaksanakan setiap kegiatan perusahaan gitu. Oke. Di sini yang selanjutnya itu ada tahapan perencanaan anggaran biaya. Yang perlu kita buat yang pertama kali itu adalah pembuatan pedoman. Nah, pedoman anggaran menentukan berbagai batasan dan kategori dalam pengaturan biaya. Hal ini biasanya ditentukan oleh jajaran direksi atau pemilik utama bisnis. Itu ya. Nah, pedoman ini mencakup mengenai batas tertinggi dan terendah pembiayaan serta pengeluaran, tujuan, manfaat, serta asumsi pemanfaatan anggaran. Itu ya. Jadi di sini seorang pemilik perusahaan itu kan kita tahu kemampuan perusahaan kita. Jadi kira-kira kita harus bisa merencanakan paling besar pengeluaran itu berapa. Nah, kalau sudah lewat dari yang kita tentukan, itu bisa kita ambil kebijakan-kebijakan selanjutnya gitu. Mau majukah atau kita memang mau maksudnya mengurangi dari anggaran itu sendiri. Yang kedua, persiapan dan koordinasi. Nah, di sini ada bagian perencanaan biasanya memiliki wawasan lebih luas soal kebutuhan perusahaan. Tetapi Departemen Keuangan atau bagian keuangan dalam kegiatan usaha itu yang lebih memahami soal realita finansial dalam kegiatan bisnis. Jadi kita sebagai misalnya bawahan gitu kan, dengan atasan itu harus punya koordinasi. Jadi kalau seorang pemimpin ini harus keluarkan, tapi bagian keuangan ini kan dia yang tahu nih kas perusahaan. Jadi dia juga harus memberikan pengarahan kepada pimpinan sampai mana batas kemampuan perusahaan kita sebelum pimpinan membuat keputusan. Oke. Selanjutnya, tahapan perencanaan anggaran biaya itu ada penetapan jumlah anggaran. Nah, untuk penetapan jumlah anggaran ini wajib melibatkan perwakilan semua departemen atau divisi gitu ya. Contohnya, ada divisi produksi, bagian produksi itu berapa anggaran diperlukan. Nah, baru yang kedua misalnya divisi pemasaran.
Nah, untuk biaya promosi itu kan ada, jadi dia juga harus dilibatkan ini dalam penetapan jumlah anggaran. Ada juga divisi personalia. Personalia ini kan bagian tenaga kerjanya, dia yang tahu gajinya berapa, seperti itulah. Divisi itu termasuk bagian-bagian dalam produktivitas perusahaan itu ya. Oke, selanjutnya setelah ada penentuan jumlah anggaran setiap divisi, nah di sini ada pelaksanaan. Setelah kita merencanakan, ada pelaksanaan di sini ya. Pelaksanaan rencana anggaran. Nah, pihak manajerial harus memastikan bahwa setiap departemen menggunakan anggaran sebaik mungkin. Jadi di sini atasan sebagai pemantau itu harus memastikan setelah penetapan jumlah anggaran setiap divisi harus digunakan sebaik mungkin guna produktivitas kerja karyawan untuk menghasilkan sesuai dengan yang direncanakan gitu ya. Nah, untuk yang selanjutnya tahapan itu ada pelaporan. Nah, pelaporan ini penting, makanya kalau dalam kegiatan usaha itu kan anak-anak ibu pasti udah tahu setiap akhir bulan ada laporan. Nah, ini tadi awal bulan kita melakukan perencanaan, nanti setiap akhir bulan ada pelaporan, karena pelaporan penting untuk mengulas penggunaan pembiayaan dan memastikan bahwa dana yang digunakan dengan baik. Pelaporan juga merupakan bentuk pertanggungjawaban serta penurunan resiko kerugian gitu ya. Oke. Nah, sampai di sini penjelasan mengenai merancang rencana anggaran biaya. Bagi anak-anak ibu yang belum memahami, boleh komentar ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.